Bayangkan sejenak di antara desau angin malam dan sunyi yang memantul di dinding-dinding hening pegunungan, ada bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya benar-benar siap. Bisikan itu bukan suara manusia, bukan pula gema dari dunia fisik, melainkan suara para leluhur yang sejak dulu menjaga rahasia tentang bagaimana manusia dapat melihat yang tak kasat mata. Sebuah kemampuan yang oleh masyarakat kuno disebut sebagai ilmu penerawangan. Bukan sekadar kemampuan untuk menembus jarak atau membaca kejadian, tetapi seni untuk menyentuh inti realitas, menyingkap tirai halus antara yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam tradisi Nusantara, ilmu penerawangan tidak pernah berdiri sebagai sebentuk kesaktian murahan. Ia muncul hanya kepada mereka yang benar-benar dapat menata batin, meredakan badai dalam dada dan menajamkan rasa lebih dalam daripada tajamnya mata. Para leluhur percaya bahwa dunia bukan hanya apa yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ada lapisan-lapisan halus yang terus bergerak, berisi pesan, tanda, dan arus energi yang dapat dipahami jika seseorang dapat merendahkan egonya dan mendengarkan alam dengan keheningan yang jernih. Namun, ilmu ini tidak pernah diberikan kepada sembarang orang. Tidak tertulis dalam kitab besar, tidak diumumkan dengan suara lantang. Para guru tua mengajar hanya dengan isyarat, kadang dengan diam, kadang dengan cerita simbolik yang tak mudah dipahami. Tetapi ketika kunci itu ditemukan, ketika seseorang memahami makna di balik kalimat-kalimat yang tampak sederhana, ia dapat memasuki dunia rasa yang jauh lebih luas daripada dunia indrawi. Dalam video ini, kita akan menelusuri warisan itu. Kita akan berjalan mundur ke zaman ketika manusia hidup berdampingan dengan alam dan percaya bahwa setiap fenomena memiliki ruh. Kita akan melihat bagaimana para leluhur membangun dasar ilmu penerawangan, bukan dengan mata yang menatap keluar, tetapi dengan jiwa yang menatap ke dalam. Kita akan membahas apa yang sebenarnya dimaksud dengan penerawangan menurut tradisi kuno, bagaimana teknik-teknik tertentu membuka pintu kesadaran, dan bagaimana ilmu ini dapat digunakan untuk memahami diri, membaca tanda-tanda kehidupan, dan berjalan dengan lebih bijaksana. Setelah menelusuri sejarah dan filosofi dasarnya, kita akan masuk ke inti ajaran. Kita akan mengurai esensi penerawangan seperti yang diajarkan para leluhur, memahami mekanisme batin yang membuat seseorang bisa menangkap sesuatu sebelum terjadi, atau melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan akhirnya, Anda akan diajak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan secara praktis dalam kehidupan modern. Karena pada akhirnya ilmu leluhur tidak pernah dimaksudkan untuk dipuja. Ia dimaksudkan untuk digunakan, diterapkan, dan menjadi cahaya bagi perjalanan batin manusia. Jika Anda siap, mari kita mulai membuka tabir kuno itu, perlahan tetapi pasti memasuki dunia yang selama ini berdiri tepat di samping kita, namun tak pernah kita sadari keberadaannya. Dalam tradisi Nusantara, ilmu penerawangan tidak pernah dipandang sebagai kemampuan supranatural yang berdiri sendiri. Ia lahir dari cara pandang kuno terhadap kehidupan, terhadap hubungan manusia dengan alam, dan terhadap keberadaan energi halus yang dipercaya mengalir di seluruh penjuru dunia. Para leluhur tidak melihat realitas sebagai sesuatu yang statis. Bagi mereka, dunia adalah jaringan hidup yang berdenyut, berlapis, dan selalu memberikan tanda bagi siapapun yang cukup peka untuk membacanya. Ilmu penerawangan muncul sebagai bahasa untuk memahami tanda-tanda itu. Di masa lalu, sebelum buku menjadi pengingat pengetahuan, manusia hidup berdampingan dengan alam sebagai guru. Para tetua, resi, dan empu meyakini bahwa setiap fenomena membawa pesan. Arah angin, suara binatang di tengah malam, bayangan yang jatuh pada waktu tertentu, bahkan getaran dalam dada seseorang, semua dapat menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Penerawangan bukan tentang melihat sesuatu yang jauh di luar jangkauan mata manusia,
tetapi tentang kemampuan memadukan rasa, intuisi, dan kesadaran hingga seseorang bisa memahami sesuatu tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Filosofi dasarnya dapat ditemukan dalam beragam ajaran kuno yang tersebar di berbagai budaya. Dalam beberapa naskah Jawa lama, manusia digambarkan sebagai makhluk dengan 3 lapisan utama. Raga sebagai wadah, sukma sebagai penggerak, dan rasa sebagai jembatan antara dunia kasar dan dunia halus. Rasa inilah yang menjadi landasan ilmu penerawangan. Para leluhur mempercayai bahwa rasa sejati tidak pernah berbohong. Jika seseorang mampu menidurkan raganya dan menenangkan pikirannya, rasa akan berbicara dengan jelas, seakan menjadi mata kedua yang melihat kebalik tirai realitas. Kita juga menemukan jejak yang serupa dalam ajaran keheningan yang diajarkan para petapa dan guru-guru spiritual. Mereka tidak belajar melihat melalui mata yang terbuka, melainkan melalui keheningan batin. Penerawangan dianggap sebagai hasil samping dari tercapainya keseimbangan tertentu di dalam diri. Ketika nafsu mereda, ketika pikiran tidak bergejolak, ketika emosi tidak lagi mendominasi, barulah energi halus dalam diri manusia dapat bergerak dengan jernih. Dalam keadaan itu, seseorang dapat menangkap tanda-tanda yang sebelumnya samar, merasakan kehadiran yang sebelumnya tak teraba, dan memahami sesuatu tanpa penjelasan logis. Dalam konteks sejarah Nusantara, kemampuan ini sering dimiliki oleh para penjaga tradisi. Mereka yang bertugas melindungi desa, memimpin upacara adat, atau memberi arahan dalam situasi genting. Ilmu penerawangan digunakan untuk membaca arah perjalanan, menentukan waktu yang tepat untuk menanam, atau memahami ancaman yang tidak terlihat. Bukan sebagai alat untuk menakuti, tetapi sebagai kompas batin yang membantu menjaga keseimbangan. Bahkan dalam beberapa cerita kuno, para leluhur menceritakan bagaimana seorang pemimpin dapat mengetahui niat seseorang hanya dengan duduk diam dan menyentuhkan kesadarannya kepada gelombang rasa yang dipancarkan orang itu. Secara filosofis, ilmu ini berakar pada gagasan bahwa segala sesuatu di alam saling terhubung. Tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Tidak ada energi yang bergerak tanpa meninggalkan jejak halus. Hubungan itulah yang dipelajari oleh para leluhur. Mereka memahami dunia bukan hanya dari apa yang tampak di depan mata, tetapi dari jaringan hubungan tak terlihat yang menghubungkan manusia, alam, dan semesta. Dengan memahami aliran itu, penerawangan menjadi mungkin. Pada akhirnya, konteks sejarah dan filosofi ini memberi kita satu pemahaman penting. Ilmu penerawangan bukan sesuatu yang dipaksakan masuk dari luar. Ia tumbuh dari dalam diri manusia sendiri sebagai bagian dari kesadarannya yang paling halus. Para leluhur hanya mengingatkan jalan, membuka kembali pintu yang sebenarnya sudah ada sejak lahir. Dan ketika pintu itu terbuka, dunia tidak lagi terlihat sama. Ia menjadi lebih luas, lebih dalam, dan penuh dengan pesan yang menunggu untuk dipahami. Untuk memahami ilmu penerawangan sebagaimana diajarkan para leluhur, kita perlu masuk ke inti yang paling halus dari ajaran ini. Penerawangan bukan sekadar kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi atau mengetahui kejadian sebelum terjadi. Bagi para guru tua, penerawangan adalah seni membaca getaran. Segala sesuatu di alam semesta memancarkan getaran. Pikiran, perasaan, niat, bahkan sebuah tempat yang tampak sunyi sekalipun memiliki frekuensi tertentu. Saat seseorang mampu menyesuaikan dirinya dengan frekuensi itu, ia dapat menangkap informasi yang tak pernah disampaikan lewat kata-kata. Para leluhur menjelaskan bahwa manusia memiliki 4 pintu persepsi. Pertama, mata, yang digunakan untuk melihat dunia kasar. Kedua, telinga, yang mendengar suara dan gelombang yang bergerak di udara. Ketiga, pikiran, yang menafsirkan apapun yang diterima oleh panca indera. Dan yang keempat, rasa, yang berdiri di luar batas logika biasa.
Dari keempat pintu ini, rasa adalah yang paling halus namun paling kuat. Melalui rasa, seseorang dapat menangkap sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Rasa adalah antena batin yang mampu bergerak tanpa batasan ruang dan waktu. Untuk membuka kemampuan penerawangan, para leluhur mengajarkan sebuah prinsip sederhana namun mendalam. Hening adalah kuncinya. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang hidup. Hening yang membuat batin menjadi jernih seperti permukaan danau tanpa riak. Dalam keadaan seperti ini, getaran apapun yang datang dari luar dapat tercermin dengan jelas. Ketika batin penuh gejolak, ketika pikiran gaduh, permukaan danau dalam diri menjadi keruh. Dalam keadaan itu tidak ada pesan yang dapat diterima dengan benar. Karena itu, siapapun yang ingin mempelajari ilmu penerawangan harus belajar menenangkan diri. Dalam salah satu ajaran kuno, para leluhur menggambarkan proses ini dengan metafora bayangan matahari di atas air. Jika air tenang, bayangan terlihat jelas. Jika air bergelombang, bayangan pecah dan tak dapat dikenali. Penerawangan bekerja dengan cara yang sama. Ketika jiwa seseorang tenang, segala sesuatu yang datang kepadanya akan tampak apa adanya. Ia dapat membedakan mana getaran yang berasal dari dirinya sendiri dan mana yang berasal dari luar. Ini adalah langkah pertama yang harus dipahami. Langkah berikutnya adalah melatih kemampuan untuk menyelaraskan rasa dengan objek tertentu. Para leluhur mengajarkan bahwa setiap orang, setiap tempat, setiap kejadian memancarkan pola getaran yang unik. Untuk memahami sesuatu, seseorang hanya perlu mengarahkan rasa kepada objek tersebut. Ini tidak dilakukan dengan memaksa pikiran, tetapi dengan melembutkan kesadaran. Rasa diarahkan dengan niat. Niat yang kuat namun lembut, fokus namun tidak tegang. Ketika rasa menyentuh sesuatu, ia menangkap kesan pertama yang muncul. Kesan inilah yang menjadi petunjuk awal. Beberapa guru menggambarkan proses ini seperti meraba permukaan benda di dalam air yang gelap. Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi melalui sentuhan halus, Anda dapat mengetahui bentuknya. Apakah benda itu licin atau kasar, hangat atau dingin, padat atau rapuh? Rasa bekerja dengan cara yang sama. Ia meraba energi. Bahkan tanpa melihat, ia dapat memahami sesuatu yang tersembunyi hanya dari sentuhan batin itu. Dan semakin tajam rasa seseorang, semakin jelas gambaran yang muncul. Ilmu penerawangan juga melibatkan pemahaman tentang gerak energi dalam diri. Para leluhur percaya bahwa energi manusia dapat keluar dan bergerak mengikuti arah perhatian. Jika seseorang memusatkan perhatiannya pada satu tempat atau seseorang, sebagian kecil energinya akan terhubung ke sana. Dari hubungan itulah, informasi halus dapat mengalir kembali. Inilah sebabnya mengapa penerawangan tidak hanya bergantung pada ketenangan batin, tetapi juga pada kejernihan niat. Jika niat seseorang keruh, apa yang ia lihat akan ikut keruh. Jika niatnya jernih, pandangannya pun akan jernih. Seluruh prinsip ini membentuk dasar pertama dari ilmu penerawangan menurut para leluhur. Sebuah proses yang dimulai dari dalam diri, menjernihkan batin, menyelaraskan rasa, menghubungkan energi, dan menangkap getaran yang datang sebagai pesan dari alam, dari situasi atau bahkan dari dimensi halus yang selama ini tidak terlihat. Bagian inilah yang membangun fondasi kemampuan seseorang untuk mulai membaca sesuatu yang melampaui batas panca indera. Jika bagian pertama membahas fondasi rasa sebagai alat utama dalam ilmu penerawangan, maka bagian kedua ini menyelami wilayah yang lebih dalam. Para leluhur menggambarkan penerawangan bukan hanya sebagai kemampuan membaca getaran, tetapi sebagai kemampuan menyentuh inti sebuah kejadian sebelum ia sepenuhnya terwujud. Dalam pandangan kuno, masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak terpisah dengan garis lurus. Semuanya saling terkait seperti simpul-simpul dalam jaring laba-laba.
Ketika satu simpul bergetar, simpul lainnya ikut merespons. Penerawangan terjadi ketika seseorang mampu merasakan getaran itu sebelum perubahan besar terjadi. Para guru tua menjelaskan bahwa setiap peristiwa memiliki jejak halus yang muncul sebelum wujud kasarnya terlihat. Jejak ini disebut dengan berbagai istilah dalam tradisi berbeda, tetapi intinya sama. Ini adalah pola awal yang muncul di ranah energi sebelum memasuki dunia fisik. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, atau ketika hati terasa berat seolah ada sesuatu yang tidak seimbang. Para leluhur melihat itu sebagai getaran peringatan. Dalam penerawangan yang lebih terlatih, getaran itu dapat diterjemahkan menjadi gambaran, suara samar, atau firasat yang sangat kuat. Namun disinilah letak nuansanya. Tidak semua getaran adalah pesan. Tidak semua firasat adalah kebenaran yang harus diikuti. Para leluhur menekankan pentingnya membedakan antara getaran asli dan getaran palsu. Getaran asli datang dengan keheningan yang bersih. Ia muncul tanpa tekanan emosional, tanpa ketakutan atau keinginan. Sementara getaran palsu biasanya lahir dari pikiran yang sudah terpengaruh oleh kecemasan, ambisi, atau bias tertentu. Karena itu, seseorang yang belajar penerawangan harus mengenali warna getaran dalam batinnya sendiri. Ini adalah pekerjaan panjang tetapi sangat penting. Salah satu ajaran kuno yang sering disebut para tetua adalah kemampuan melihat dengan mata dalam. Bukan mata fisik, melainkan kesadaran yang mampu membentuk citra berdasarkan getaran yang diterima. Mata dalam ini tidak menampilkan gambar yang jelas seperti film. Ia muncul seperti kilasan, simbol, atau bayangan halus yang harus ditafsirkan dengan hati-hati. Para leluhur tidak mengajarkan penerawangan secara visual dalam arti modern. Mereka mengajarkan penerawangan sebagai kemampuan memaknai sinyal-sinyal halus yang datang melalui rasa. Penglihatan batin hanya alat, yang lebih penting adalah kemampuan menafsirkan. Dalam proses ini ada elemen yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira penerawangan adalah tentang melihat masa depan secara rinci. Padahal para leluhur selalu mengingatkan bahwa masa depan bersifat cair, selalu berubah sesuai pilihan dan tindakan manusia. Penerawangan hanya menunjukkan kemungkinan, bukan kepastian. Ia menunjukkan arah angin, bukan hasil akhirnya. Seperti seorang nelayan yang membaca gelombang untuk mengetahui kapan badai akan datang, bukan untuk mengetahui bentuk badai secara detail. Ilmu penerawangan mengajarkan kita membaca pola energi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana sebelum semuanya terjadi. Ajaran lain yang jarang dibahas adalah kemampuan untuk menarik diri dari getaran yang membingungkan. Ada kalanya seseorang menerima informasi terlalu banyak. Dalam tradisi kuno ini disebut sebagai kelebihan rasa. Jika tidak dikendalikan, seseorang dapat merasa pusing, lelah, atau emosinya tidak stabil. Para guru tua mengajarkan pentingnya penutup rasa. Ketika seseorang sudah menerima cukup informasi, ia harus menutup kembali pintu batinnya. Caranya sederhana namun sangat efektif. Dengan menarik napas dalam, merasakan pusat energi di sekitar pusar atau dada, lalu melepaskan perhatian dari objek yang tadi dituju. Ini seperti menarik jaring halus yang tadi dilepaskan agar tidak terus tertiup angin informasi yang tidak diperlukan. Salah satu aspek paling menarik dari ilmu penerawangan adalah kemampuan untuk memisahkan getaran diri dari getaran luar. Para leluhur menggunakan analogi permadani. Setiap manusia membawa pola getarannya sendiri. Jika pola ini terlalu kuat, ia dapat menutupi atau mencampur pola dari luar sehingga seseorang sulit membaca situasi secara jernih. Karena itu para leluhur menekankan latihan untuk meredakan pola pribadi sebelum membaca pola luar. Dengan begitu, apa yang dirasakan tidak tercampur dengan bias atau emosi yang berasal dari diri sendiri. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa ilmu penerawangan bukan hanya tentang kemampuan khusus,
tetapi tentang kesadaran yang terlatih. Ia membutuhkan kejernihan batin, kepekaan rasa, kemampuan menafsirkan sinyal halus, serta kendali diri yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki ketenangan atau tidak mampu mengendalikan emosinya, apa yang dilihatnya akan kabur. Tetapi jika ia dapat menjaga keseimbangan batinnya, penerawangan dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk memahami kehidupan pada tingkat yang jauh lebih dalam. Ilmu penerawangan yang diwariskan para leluhur bukanlah pengetahuan yang hanya dipajang sebagai cerita mistis. Para guru tua selalu menekankan bahwa ilmu ini harus menjadi alat yang membantu manusia berjalan lebih jernih dalam hidupnya. Bukan untuk menakuti, bukan untuk memamerkan kemampuan, tetapi untuk memahami diri, membaca arah hidup, dan menjaga keseimbangan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Penerawangan yang sejati tidak mengubah seseorang menjadi sosok yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang menjadi lebih rendah hati, lebih peka, dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap kejadian. Langkah pertama dalam menerapkan ilmu penerawangan adalah melatih hening dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu tempat khusus. Cukup menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan membiarkan batin mereda. Ketika pikiran mulai tenang, seseorang dapat merasakan bagaimana gelombang halus dalam dirinya mengendap. Dari sinilah rasa bisa bekerja dengan benar. Tanpa hening, rasa seperti kompas yang jarumnya terus bergoyang, tetapi ketika hening tercapai, kompas itu mengarah dengan jelas. Latihan sederhana ini dapat dilakukan kapan saja. Bahkan seminggu saja seseorang melakukannya secara konsisten, ia akan mulai merasakan perubahan kecil dalam kepekaan batinnya. Langkah berikutnya adalah belajar membedakan getaran dalam diri. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengira setiap firasat sebagai pesan dari luar. Padahal sebagian besar getaran awal yang muncul berasal dari pikiran sendiri. Para leluhur mengajarkan latihan sederhana. Ketika muncul firasat atau rasa tertentu, seseorang diminta untuk merasakannya tanpa terburu-buru menafsirkannya. Rasakan apakah getaran itu datang dengan tenang atau muncul bersama emosi. Jika ia datang dengan ketakutan, kecemasan, atau keinginan kuat, kemungkinan besar itu hanya gema dari pikiran sendiri. Jika ia datang dengan tenang, mengalir tanpa tekanan, baru mungkin itu getaran asli yang patut diperhatikan. Setelah seseorang mulai mengenali getaran diri, ia dapat mulai melatih penerawangan terhadap situasi atau orang lain. Caranya adalah dengan mengarahkan rasa secara lembut, tidak memaksa, tidak menekan, hanya membuka diri. Misalnya ketika seseorang hendak mengambil keputusan penting, ia bisa duduk tenang lalu mengarahkan rasa pada dua pilihan yang ada. Rasakan bagaimana tubuh merespons. Para leluhur mengajarkan bahwa tubuh adalah sahabat rasa. Jika tubuh terasa berat ketika memikirkan satu pilihan, seringkali itu tanda bahwa ada ketidaksesuaian. Jika tubuh terasa ringan dan lapang, itu bisa menjadi pertanda bahwa arus energi mengalir lebih selaras ke arah tersebut. Teknik lain yang diajarkan para leluhur adalah kemampuan membaca tempat. Setiap ruang memiliki jejak energi yang tersisa dari kejadian yang pernah terjadi di sana. Ketika memasuki suatu tempat, seseorang bisa berhenti sejenak dan mendengarkan keheningan ruang itu. Rasakan apakah tempat itu memberi kesan sejuk, hangat, berat, atau kosong. Dalam penerawangan praktis, ini membantu seseorang memahami lingkungan tanpa harus bertanya. Para guru tua menggunakan teknik ini ketika menentukan lokasi untuk ritual, tempat bermeditasi, atau ketika memilih arah perjalanan. Tantangan terbesar dalam menerapkan ilmu penerawangan adalah menjaga kejernihan niat. Jika seseorang menggunakan ilmu ini untuk memuaskan ego, untuk mencari keuntungan pribadi yang melukai orang lain,
atau untuk membuktikan sesuatu, maka ilmu ini akan menutup dirinya. Para leluhur percaya bahwa penerawangan adalah jalan yang hanya terbuka bagi hati yang bersih. Karena itu niat harus dirawat. Setiap kali seseorang ingin membaca sesuatu, ia harus bertanya pada dirinya sendiri apakah ia siap menerima apapun yang muncul. Penerawangan bukan tentang mencari jawaban yang diinginkan, tetapi menerima jawaban apa adanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ini dapat membantu seseorang merasakan perubahan sebelum terjadi. Misalnya ketika merasakan ada sesuatu yang tidak selaras dalam pekerjaan, hubungan, atau keputusan tertentu, dengan melatih penerawangan, seseorang dapat mengenali tanda awal dan mengambil langkah untuk memperbaiki situasi sebelum semuanya terlambat. Dengan cara ini, penerawangan menjadi alat pencegahan bukan ramalan. Ia membantu menjaga keharmonisan hidup. Dan yang tak kalah penting, seseorang harus belajar menutup rasa ketika tidak diperlukan. Tidak setiap getaran harus diterima, tidak setiap pesan harus dicari. Penutup rasa dilakukan dengan menarik napas dalam, memusatkan perhatian pada tubuh, lalu membiarkan kesadaran kembali kepada dunia fisik. Ini bukan hanya menjaga keseimbangan, tetapi juga menjaga seseorang agar tidak terseret ke dalam arus energi yang tidak bermanfaat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ilmu penerawangan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh atau hanya milik orang khusus. Ia menjadi bagian alami dari perjalanan batin seseorang. Ilmu penerawangan yang diajarkan para leluhur bukanlah kisah tentang kesaktian, bukan pula cerita tentang kemampuan melihat hal-hal luar biasa untuk mengesankan orang lain. Ia adalah seni kuno untuk memahami arus kehidupan, membaca getaran halus yang tak terlihat oleh mata biasa, dan menjadi lebih selaras dengan gerak semesta. Seluruh pembahasan tadi mengingatkan kita bahwa penerawangan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari dalam diri, dari keheningan yang dirawat, dari rasa yang diasah, dan dari niat yang dijaga tetap jernih. Para leluhur tidak mengajarkan ilmu ini untuk membuat manusia merasa lebih tinggi, tetapi untuk membuat manusia lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bijak. Kita telah menelusuri bagaimana ilmu penerawangan berakar pada filosofi lama tentang hubungan manusia dengan alam. Kita juga telah memahami bahwa penerawangan terjadi ketika batin menjadi jernih seperti permukaan danau tanpa riak, sehingga getaran apapun dapat terlihat dengan jelas. Rasa menjadi jembatan antara dunia kasar dan dunia halus. Dan melalui rasa inilah seseorang dapat menangkap pesan, isyarat, atau pola energi yang membentuk jalannya kehidupan. Kita belajar bagaimana membedakan getaran asli dari getaran yang lahir dari pikiran sendiri. Bagaimana mata dalam bekerja bukan sebagai layar visual, tetapi sebagai alat penafsir, dan bagaimana masa depan bukan kepastian tetapi arah angin yang bisa dibaca. Lebih dari itu, kita telah melihat bagaimana ilmu ini dapat diterapkan dalam kehidupan modern, melalui hening harian yang sederhana, melalui latihan rasa, melalui kemampuan membaca tempat dan situasi, serta melalui penjagaan niat agar tetap bersih. Ilmu penerawangan menjadi alat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, memahami perubahan sebelum terjadi, dan menjaga keseimbangan diri di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dengan demikian, ilmu leluhur tidak lagi menjadi dongeng atau simbol mistis. Ia menjadi bagian dari perjalanan batin yang nyata dan dapat dirasakan siapapun yang bersedia membuka diri. Akhirnya semua kembali kepada satu hal. Penerawangan sejati hanya muncul ketika seseorang mau mendengarkan dirinya sendiri, mendengarkan alam, mendengarkan bisik halus yang sering terabaikan karena pikiran terlalu bising. Jika seseorang mampu merawat hening dan menjaga kejernihan batin, maka tirai yang selama ini menutupi dunia halus akan terbuka sedikit demi sedikit. Dan ketika tirai itu terbuka, seseorang akan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh pesan daripada yang pernah ia bayangkan. Biarkan ilmu ini menjadi cahaya kecil dalam perjalanan Anda. Cahaya yang menuntun langkah,
Bukan dengan suara keras tetapi dengan keheningan yang jernih dan rasa yang tajam. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, dunia batin selalu menunggu, siap membuka tabir-tabir berikutnya bagi mereka yang berjalan dengan hati yang bersih.